Perkenalkan, nama saya Ermeka Paulina dengan NIM 21051905. Saya mahasiswi PG PAUD semester 1 di Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berbasis otak atau brain-based learning. Semoga bermanfaat. Konsep brain-based learning. Nah, sebelum mengetahui lebih jauh mengenai brain-based learning, ada baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari brain-based learning. Pembelajaran berbasis otak atau brain-based learning adalah pendekatan komprehensif untuk instruksi yang didasarkan pada bagaimana penelitian terkini pada neuroscience menunjukkan otak kita belajar secara alami. Spears and Wilson dalam menjelaskan bahwa brain-based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan pada prinsip-prinsip alami terbaik yang ada pada operasional otak, dengan tujuannya untuk mencapai perhatian atau atensi yang maksimum, pemahaman, pemaknaan, dan ingatan. Lebih lanjut, kita memaparkan bahwa teori brain-based learning ini didasarkan pada apa yang kita ketahui tentang struktur aktual dan fungsi otak manusia pada berbagai tahap perkembangan. Jenis pendidikan model seperti ini menyediakan kerangka biologis, didorong untuk proses mengajar dan belajar, serta membantu menjelaskan perilaku belajar yang berulang. Saat ini, teknik ini menekankan pada bagaimana para guru dapat menghubungkan proses belajar pada peserta didik dengan pengalaman nyata peserta didik dalam kehidupannya. Hasil dari pengaruh neuroscience pada bidang pendidikan adalah dalam hal otak dan fungsinya ketika siswa belajar. Instruksi inovatif ini disebut pembelajaran berbasis otak yang merupakan perspektif alternatif tentang pendidikan yang telah mendapat perhatian selama bertahun-tahun. Nah, ini adalah prinsip-prinsip brain-based learning. Ada beberapa prinsip brain-based learning yang perlu diketahui oleh pendidik dan orang tua, yaitu yang pertama, otak adalah suatu prosesor paralel. Otak memproses beberapa aktivitas dalam waktu yang bersamaan. Misalnya, ketika seseorang makan, secara bersamaan otak memproses kegiatan mulut untuk mengunyah, lidah untuk merasakan, dan hidung untuk mencium bau makanan. Yang kedua, proses belajar melibatkan seluruh aspek fisiologis manusia. Otak merupakan organ fisiologis kompleks yang berfungsi sesuai dengan aturan fisiologis tubuh manusia. Pertumbuhan neuron dan interaksi sinaps secara integral terkait dengan persepsi dan interpretasi dari pengalaman. Stres dan ancaman dapat mempengaruhi otak dan akan sangat berbeda pengaruhnya jika melalui kedamaian, tantangan, kebahagiaan, dan kepuasan. Apapun yang mempengaruhi fungsi fisiologis akan berpengaruh juga pada kapasitas individu untuk belajar. Yang ketiga, secara alami, otak selalu mencari makna atau arti dalam informasi yang diterimanya. Otak akan memproses lebih lanjut informasi yang bermakna, namun tidak demikian dengan informasi yang tidak bermakna. Yang keempat, faktor emosi mempengaruhi proses belajar yang dipelajari oleh individu, dipengaruhi dan diatur oleh emosi dan mental set yang meliputi pengharapan atau ekspektasi, bias personal dan prasangka, harga diri, dan kebutuhan untuk berinteraksi sosial. Emosi juga krusial untuk memori atau ingatan, karena emosi memfasilitasi penyimpanan dan pemanggilan kembali atas informasinya. Yang kelima, otak memproses informasi secara keseluruhan dan secara bagian per bagian dalam waktu bersamaan. Misalnya, dalam belajar mengendarai sepeda, aspek motorik, akademik, dan emosi anak terlibat secara simultan, sehingga anak lebih cepat menguasai daripada hanya dengan teori saja, yang hanya melibatkan aspek kognitif atau akademik saja. Yang keenam, pembelajaran
meliputi fokus pada perhatian atau atensi dan persepsi terhadap sekeliling otak, akan menyerap informasi yang benar-benar disadari dan diperhatikan oleh individu. Yang ketujuh, pembelajaran selalu meliputi proses kesadaran dan ketidaksadaran. Yang kedelapan, manusia akan lebih mudah mengerti dengan diberikan fakta secara alami atau ingatan spasial atau bentuk dan gambar. Yang kesembilan, motivasi belajar akan meningkat bila diberikan sesuatu yang menantang dan akan terhambat jika diberikan ancaman. Dan yang ke-10, tiap-tiap otak itu unik. Proses pembelajaran brain-based learning. Menurut Cauchy, keistimewaan terhebat manusia jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya terletak pada kapasitas dan kemampuan berpikirnya sebagai seorang manusia yang berbudaya. Namun alangkah malangnya ketika potensi otak manusia sebagai modalitas utama untuk berpikir tidak diberdayakan secara optimal. Bahkan sekolah yang idealnya diharapkan berperan sebagai komunitas untuk memberdayakan kemampuan berpikir, peserta didik pun kadang kurang memperhatikan fakta pentingnya penggunaan otak dalam proses pembelajaran. Segala bentuk proses pembelajaran yang dilakukan dalam PAUD dengan segala bentuk stimulasinya harus berlandaskan pada prinsip perkembangan dan bekerjanya struktur dan fungsi otak pada anak usia dini, agar apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan PAUD dapat tercapai dengan efektif dan optimal. Pembelajaran berbasis perkembangan otak atau brain-based learning ini menjadi salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat ditawarkan untuk dapat memfasilitasi perkembangan yang terjadi pada anak dengan segala potensinya. Nah, senada dengan pendapat sebelumnya, pada Gallagher mengemukakan bahwa ada 3 elemen penting yang harus dipahami oleh pendidik anak usia dini agar dapat lebih memahami pembelajaran pada anak usia dini dalam kaitannya dengan mekanisme kerja pada otak, yakni perkembangan syaraf atau neural, hormon stres, dan kekhususan otak atau brain specialization. Ketiga elemen ini penting untuk dipahami oleh para pendidik. Anak akan dapat memahami objek melalui eksplorasi dan eksperimentasi. Penerapan pembelajaran yang berbasis otak atau brain-based learning bertujuan mengembalikan proses pembelajaran kepada hakikatnya, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan cara otak bekerja, sehingga hasilnya optimum, karena kerja otak menjadi optimum. Berikut ini adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pendidik agar dapat mengoptimalkan pendidikan anak usia dini melalui pembelajaran berbasis otak atau brain-based learning yang patut sesuai dengan perkembangan anak. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang dapat membuat anak asik dalam pengalaman belajar, yakni dengan melibatkan seluruh aspek fisiologis anak. Nah, dalam hal ini, Megawangi mencontohkan misalnya dalam belajar matematika, anak tidak tertarik dengan belajar duduk mengerjakan soal penambahan atau pengurangan, namun dengan permainan congklak yang intinya juga belajar penambahan dan pengurangan, anak akan lebih merasa senang belajar. Selain itu, dengan bermain, seluruh aspek fisik, emosi, sosial, dan kognitif terlibat secara simultan atau bersamaan. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip brain-based learning, di mana otak memproses informasi secara keseluruhan dan secara bagian per bagian secara bersamaan atau simultan. Nah, prinsip yang kedua adalah menyediakan kesempatan belajar yang beragam dalam ruangan kelas. Ruston memaparkan bahwa salah satu prinsip dasar lingkungan belajar yang mendukung stimulasi otak secara optimal adalah dengan menyediakan kesempatan belajar yang beragam dalam ruangan kelas. Misalnya, dengan adanya kawasan komputer, laboratorium pelatihan menulis, wilayah sains,
material untuk bermain drama, di mana semua hal tersebut dapat memicu imajinasi dan stimulasi sensoris pada pembelajar anak-anak. Dengan konteks demikian, anak-anak belajar untuk mengontrol proses pembelajaran mereka, dan guru lebih berperan sebagai fasilitator. Yang ketiga, membuat lingkungan pembelajaran yang aktif. Ruston menjelaskan bahwa terdapat beberapa komponen yang dibutuhkan dalam membuat lingkungan pembelajaran yang aktif, yakni 1. Pengaturan fisik pada meja, kursi, pusat belajar, perpustakaan, pencahayaan, dan komponen lainnya yang dapat menarik minat anak. 2. Ruangan dirancang sedemikian rupa agar dapat digunakan untuk pekerjaan individu maupun pertemuan kelompok kecil dan besar. 3. Ketersediaan material manipulatif dan ruang eksplorasi yang dapat mengunggah rasa ingin tahu alami pada anak. Sejumlah waktu yang banyak bagi anak untuk mengeksplorasi, bermain peran, dan bereksperimen. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang bebas tekanan dan ancaman, namun tetap menantang bagi anak untuk mencari tahu lebih banyak. Ruston mengemukakan bahwa seorang pendidik harus penuh kasih dan perhatian yang menunjukkan cinta untuk pembelajaran dan model interaksi positif. Dengan kondisi demikian, dikatakan bahwa guru harus melakukan transisi menuju keberhasilan pengajaran yang berbasis emosi. Ini berarti bahwa guru perlu untuk menangkap dan mempertahankan perhatian siswa dengan cara melibatkan mereka dalam proses instruksional. Jika siswa dapat dilibatkan secara emosional, mereka akan cenderung untuk tetap tertarik dan terhubung dengan proses pembelajaran yang terjadi. Kelima, menciptakan kurikulum yang dapat menumbuhkan minat anak dan konstekstual, sehingga anak dapat menangkap makna atau arti dari apa yang dipelajarinya, menyarankan agar pengembangan kurikulum PAUD mengikuti pola sebagai berikut. 1. Berdasarkan keilmuan PAUD, kurikulum PAUD. 2. Mengembangkan anak menyeluruh. 3. Relevan, menarik, dan menantang. 4. Mempertimbangkan kebutuhan anak. 5. Mengembangkan kecerdasan. 6. Menyenangkan. 7. Fleksibel. Yang ke-8. Unify and Integrate. Implementasi pembelajaran berbasis otak. Pelaksanaan model pembelajaran berbasis otak ini perlu memperhatikan beberapa hal dalam hubungan ini agar pembelajaran berbasis otak dapat berlangsung baik dan alamiah. Menurut Rinette Chine dan Geoffrey Chine dalam edisi revisi pada sumber yang sama menyatakan perlunya 3 elemen yang esensial yang interaktif, yaitu 1. Guru harus melibatkan siswa dalam suatu pengalaman interaktif yang kompleks, yang bersifat kaya dan nyata. Contohnya, untuk belajar bahasa asing, siswa diakomodasikan untuk mempelajari langsung suatu budaya asing. Pendidikan harus selalu mengedepankan peran otak sebagai prosesor paralel. Yang kedua, setiap peserta didik harus menghadapi tantangan personal sendiri-sendiri. Tantangan seperti itu akan merangsang pikiran siswa pada keadaan kesiagaan yang diinginkan. Ia akan selalu siap belajar. Yang ketiga, agar peserta didik memperoleh wawasan atau insight tentang masalah, harus diakomodasikan hadirnya analisis intensif dengan berbagai cara pendekatan. Inilah yang disebut sebagai pengalaman proses aktif atau active processing experience. Ketiga elemen tersebut menjadi pegangan atau kata kunci bagi pendidik dalam proses pembelajaran berbasis otak maupun pada model pembelajaran lainnya, karena pada dasarnya lingkungan pembelajaran yang kondusif akan membantu siswa lebih mudah menyerap materi pembelajaran. Di pihak lain, seorang ahli neuroscience terkenal, Jensen,
secara lebih detail berbicara tentang apa itu belajar berbasis otak dan bagaimana seharusnya belajar berbasis otak. Bersama Renate Chain dan Geoffrey Chain, Eric Jensen adalah para pionir pengembangan pembelajaran berbasis otak yang dilandasi oleh neuroscience. Jensen juga berpendapat bahwa tahap-tahap pembelajaran ada 5. 5 tahap pembelajaran tersebut adalah persiapan, akuisisi, elaborasi, formasi, memori, dan integrasi fungsional. 1. Tahap persiapan. Pada tahap ini, otak menyiapkan kemungkinan terjadinya koneksi pembelajaran. Guru dapat mendorong berlangsungnya tahap persiapan ini melalui diskusi tentang apa saja yang telah diketahui siswa tentang topik khusus tersebut dan menanyakan apa saja yang mereka sukai tentang topik tersebut dan telah dikuasainya. Tahap ini biasa kita sebut apersepsi. Yang kedua, tahap akuisisi. Selama tahap ini tersedia, banyak kesempatan bagi otak untuk menyerap informasi baru. Sepanjang tahap ini, otak secara aktual menciptakan koneksi antara pengetahuan terdahulu dan pengetahuan yang baru. Pada tahap inilah guru menyampaikan informasi, baik itu berupa pembelajaran langsung atau pembelajaran tidak langsung. Yang ketiga, tahap elaborasi. Para siswa bekerja berlandaskan informasi dan konsep-konsep untuk menguatkan koneksi informasi serta untuk meluruskan informasi yang keliru. Keempat, tahap pembentukan memori. Pada tahap ini, otak bekerja berlandaskan skenario, menarik informasi nirsadar dari korteks pembelajaran, melibatkan emosi, serta kesadaran fisik pembelajar atau learner pada saat yang sama. Pembentukan memori juga terjadi selama pembelajar istirahat atau tidur. Kelima, tahap integrasi fungsional. Pada tahap ini, pembelajar secara aktif menggunakan informasi baru pada situasi pembelajaran yang nyata. Mereka menerapkan keterampilan yang diperolehnya dalam konteks-konteks baru. Penerapan pembelajaran ini menyebabkan informasi pembelajaran diperkuat dan diperluas. Berkaitan tentang otak sebagai penyimpan memori terkompleks, manusia mempunyai sedikitnya 2 cara untuk menata memori atau ingatan, yaitu berdasarkan pengalaman dan hafalan. Beberapa hal perlu diperhatikan dalam pembelajaran brain-based learning, yaitu A. Lingkungan belajar, berupa kebersihan mangan, pencahayaan, kenyamanan. B. Gerakan dan olahraga, berupa aktivitas yang menyenangkan, brain gym atau memaksimalkan kinerja otak, meningkatkan konsentrasi, mengurangi stres, menajamkan penerimaan informasi. C. Musik, berupa memutar musik di bagian belakang ruangan dengan volume yang rendah permainan agar pembelajaran menyenangkan dan membuat siswa lebih mudah mengikuti pembelajaran. D. Penampilan guru yang bersahabat, kreatif, dan efektif. Aktivasi pembelajaran berbasis otak pada anak usia dini. Menurut Chamedia, perkembangan otak manusia terpusat pada umur anak usia dini, yaitu 0-6 tahun dan prakonsepsi. Bagian terbesar dari periode perkembangan pesat terjadi pada masa postnatal atau setelah lahir yang berlanjut sampai anak berusia 3 tahun. Kecepatan berkembangnya otak pada periode ini dapat diamati dari cepatnya otak bertambah berat, yaitu dari 400 gram atau 25% waktu lahir menjadi hampir 3 kali lipatnya atau 75% setelah tahun kedua. Milenasi terjadi saat anak masih dalam kandungan dan berlanjut setelah kelahiran. Milenasi jalan visual terjadi sesaat setelah kelahiran hingga bulan pertama, sedangkan milenasi auditori berlangsung hingga usia 4 atau 5 tahun dan beberapa aspek milenisasi lainnya pada masa remaja. Dalam 2 tahun pertama juga terjadi peningkatan drastis hubungan sinapsis, yaitu diikuti oleh pemutusan secara bertahap
di tahun pertengahan hingga akhir prasekolah. Pada usia 4 tahun terbentuk hubungan neural yang memungkinkan terbentuknya kedalaman persepsi, dan di bulan ke-12 pusat bicara anak mulai diseimbangkan sehingga memungkinkan berbagai keajaiban seperti pengucapan kata pertamanya. Myelinasi bagian otak yang berhubungan dengan perhatian yang terfokus tidak lengkap hingga usia 4 tahun. Antara umur 3-6 tahun, area lobus frontal tumbuh cepat yang menimbulkan kemampuan perencanaan, pengaturan tindakan baru, dan kemampuan konsentrasi, dan baru di usia 6 hingga masa puber, terjadi perkembangan lobus temporal dan parietal yang memainkan peran bahasa dan hubungan spasial pada anak. Masa anak usia dini yang disebut Golden Age tak ayal karena perkembangan otak anak yang begitu pesat pada masa itu. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Deborah Stipek yang menyebutkan bahwa anak usia 0 sampai 7 tahun selalu berhasil mempelajari segala hal yang diberikan kepadanya, bahkan hampir tidak mengalami kesulitan. Dalam perspektif pendidikan anak usia dini, secara umum otak dapat dibedakan menjadi yaitu otak rasional, otak emosional, dan otak spiritual. Otak rasional atau IQ tidak akan maksimal tanpa peran otak emosional atau EQ dan otak spiritual atau SQ. Dalam kajian neuroscience dapat diinterpretasikan bahwa bermain dapat menstimulasi aktivasi otak rasional, bernyanyi melalui musik dan seni dapat menstimulasi aktivasi otak emosional, dan bercerita atau sosiodrama, khususnya kisah-kisah agung spiritual dapat menstimulasi aktivasi otak spiritual. Nah, pada umumnya orang awam akan memandang kegiatan apapun yang dilakukan anak-anak PAUD adalah bermain semata. Bagi para guru dan orang yang mengetahui perkembangan anak, kegiatan yang dilakukan adalah belajar. Permainan edukatif dapat didesain sedemikian rupa sehingga dapat menstimulasi perkembangan otak anak, khususnya otak rasionalnya. Dengan meningkatkan aktivitas di dalam otak rasionalnya, kerja otak anak semakin kompleks dan kecerdasannya akan meningkat. Dapat disimpulkan dari teori pembelajaran berbasis otak bahwa beberapa hal yang menjadi pembelajaran berbasis otak pada anak usia dini adalah 1. Desain sekolah dan ruangan kelas seperti warna dinding, aroma ruangan, dan tatanan sarana pembelajaran didesain agar dapat menstimulasi perkembangan otak anak secara optimal. Yang kedua, gerakan atau olahraga. Salah satu contohnya adalah senam otak bagi anak sebelum proses pembelajaran. Dikemukakan oleh Putranto bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan dalam senam otak seperti melalui olah tangan dan kaki yang dapat memberikan stimulasi ke otak. Stimulus itulah yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif. Misalnya kewaspadaan, konsentrasi, dan kecepatan dalam proses belajar, serta memori, pemecahan masalah, ataupun kreativitas. Yang ketiga, alat permainan edukatif. Berbagai macam model permainan yang dapat mengembangkan seluruh aspek kecerdasan anak. Demikianlah penjelasan saya tentang pembelajaran berbasis otak atau brain-based learning. Semoga apa yang dapat saya jelaskan dan bagikan dapat bermanfaat untuk kita. Sekian dan terima kasih.